Shalom, selamat pagi. Saya mau ajak kita baca dari Kisah Rasul pasal 16, mulai ayat 5, 6, dan ayat 7 ya. Saya bacakan 3 ayat ini. Kisah 16 mulai ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, kita lihat di sini bagaimana Paulus dan rekannya, yaitu Silas, mereka dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, mereka menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Nah, kita tahu ayat yang terkenal Matius 28 ayat 19 dan 20 yang kita sering menyebutnya sebagai amanat agung. Dikatakan di situ Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tidak hanya itu, mereka juga diberikan tugas untuk mengajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus kepada mereka. Dan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi ketika Paulus bertobat, dia merasa selama dia belum bertobat itu ternyata dia telah salah ya. Dia kira waktu dia menganiaya jemaat Tuhan itu dia melakukan satu ibadah, tapi ternyata dia menganiaya Yesus. Dan ketika dia bertobat, dia menjadi begitu sungguh-sungguh, menjadi radikal. Dia seperti mau tebus semua kesalahan dia yang pernah dia perbuat. Dan kemudian dia berapi-api melayani, dia melakukan tugas penginjilan, dia nggak takut mati. Tapi toh kita lihat di Kisah Rasul pasal 16 ini, ternyata tercatat 2 kali ketika Paulus dan Silas mau masuk ke satu daerah, yaitu di daerah Bitinia, ya, di Asia, dikatakan di situ dicegah oleh Roh Kudus. Menarik sekali, ya. Bagaimana penulis kitab Kisah Rasul ini bisa mengatakan bahwa Roh Kudus mencegah mereka. Nah, kita percaya bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab itu nggak kebetulan, tapi ini jadi satu pelajaran yang perlu kita perhatikan, ya, kita ingat. Mungkin teman-teman ingat cerita Marta dan Maria. Bagaimana Marta begitu sibuk sekali melayani, sementara Maria duduk terus dekat kaki Tuhan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Lalu Marta mulai ngomel dan dia berkata, "Tuhan, kok gak peduli? Aku sibuk seorang diri. Suruhlah Maria juga membantu aku." Tapi Tuhan berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dengan banyak perkara, tapi cuma satu yang perlu. Dan Maria telah memanggil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, kita belajar di sini bahwa kita perlu punya roh yang menyala-nyala, ya, semangat melayani Tuhan. Tapi Alkitab juga berkata kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik. Jadi sekalipun itu perintah Tuhan, amanat agung, tapi kita melihat satu contoh yang dicatat dengan jelas bahwa ada masa ketika Paulus dan Silas mau memberitakan Injil di daerah Asia, di daerah Bitinia, ternyata Tuhan sendiri mencegah. Jadi kita belajar di sini bahwa ketika kita melakukan sesuatu, termasuk melayani Tuhan, kalau itu bukan dalam tuntunan Tuhan, bisa jadi yang kita lakukan di mata Tuhan itu tidak tepat, atau tidak berkenan, atau tidak baik. Itu sebabnya Paulus juga menulis di Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Dia berkata, "Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan, ayo persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Lalu ditambahkan di ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, cara berpikirmu, mindsetmu, paradigmamu, ubah. Supaya kamu dapat bedakan kehendak Allah itu. Bukan hanya baik dan jahat, tapi kamu bisa bedakan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi ternyata sesuatu yang kita kira baik, nggak jahat, belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Dan sesuatu yang berkenan, belum tentu itu sempurna. Nah, Paulus sampaikan ini ketika dia sudah mengalami banyak hal. Saya ingat, saya baca satu buku kisah seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah pulang ke surga ya. Dia hamba Tuhan yang sangat senior, satu tokoh yang termasuk membawa kegerakan di Indonesia. Bertahun-tahun yang lalu kalau ada acara, bukan hanya KKR ya, tapi acara yang menyangkut pembinaan ya, kerohanian, beliau ikut ya. Saya diberkati karena punya waktu dalam selang waktu setahun ya. Walaupun tidak kontinu tapi berkali-kali bersama beliau ini melayani. Dan melihat bagaimana hati yang sangat mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi Indonesia ini pada hamba Tuhan ini real sekali, nyata sekali. Bahkan dia termasuk, dia nggak buat gereja ya, tapi banyak hamba Tuhan yang sekarang ini ada, termasuk gembala-gembala gereja yang senior sekarang, adalah orang-orang yang pernah dibimbing atau diarahkan, mungkin didoakan, bahkan dinubuatkan untuk jadi hamba Tuhan oleh hamba Tuhan ini. Saya baca di buku tentang kisah hidupnya yang ditulis ketika dia sudah meninggal, ada orang lain yang buat itu, diceritakan waktu kapan begitu ya, dia itu ikut suatu acara semacam kebangunan rohani dan dia menyala-nyala sekali, dia bertobat ya, dia sungguh-sungguh memelayani Tuhan dan dia langsung ambil keputusan radikal. Dia mau menginjil ke daerah, saya lupa kalau nggak salah Iran atau Irak ya, saya lupa ya. Tapi dengan nekat sekali ya, dia langsung berjalan ke sana dengan berapa orang teman saya lupa lah ya. Tapi ketika sampai di sana mereka kesulitan, mereka nggak ketemu gereja dan akhirnya pada satu titik hamba Tuhan ini diceritakan dia bertobat, dia minta ampun. Rupanya yang dia kira ide baik itu dengan semangat belum tentu itu pas seperti yang Tuhan mau. Sama seperti Paulus di kisah 16 dengan semangat yang menyala-nyala dia mau melayani Tuhan dan dia pergi ke Asia, ke Bitinia, tapi dengan tegas ditulis Roh Kudus mencegah, Roh Yesus melarang mereka. Nah ini pelajaran buat kita ya. Sekali lagi bahwa kita itu bisa melayani karena pertama-tama kita mengenal Tuhan. Ya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bertumbuh, kita bergaul dengan Dia, lalu pergaulan kita dengan Dia itu akan membuahkan pelayanan. Pelayanan demi pelayanan yang bertumbuh itu muncul karena kita bergaul dengan Tuhan. Tuhan menuntun kita, bukan idenya kita. Ya. Sesuatu yang kita kira baik bisa saja itu di hadapan Tuhan tidak berkenan, atau bisa mungkin ya berkenan tapi belum tentu sempurna. Kalau sempurna itu menyangkut timing, menyangkut caranya ya. Dan pada akhirnya kita akan ngerti bahwa semuanya itu dari Tuhan. Contoh paling sederhana kalau kita baca di Alkitab adalah kisah mengenai Abraham. Abraham kalau kita baca kan dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Ya, dia bawa bapaknya, bawa Lot, bawa istrinya juga tentunya, tapi kemudian nyangkut di Haran. Nggak tahu berapa lama di Haran, ada yang bilang 15 atau 20 tahun. Setelah di Haran bapaknya meninggal, Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abram. Dan Tuhan bilang keluar dari negeri ini, dari sanak saudaramu, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, sudah dikatakan dari awal bahwa Sarah itu mandul, nggak punya anak. Tapi Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
Abraham nurut, dia masih bawa Lot, kemudian mereka nyangkut di Mesir. Dari Mesir keluar hartanya banyak sekali, lalu mereka pisah di situ, Abraham dengan Lot. Lalu Tuhan berfirman dengan detail sekali, aku akan memberikan negeri ini kepadamu, kepada keturunanmu. Keturunanmu akan seperti debu banyak, debu tanah banyaknya. Ya, di bagian lain Tuhan bilang keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya. Nah tapi setelah sekian tahun istrinya nggak hamil-hamil juga. Dan satu ketika Tuhan menampakkan diri dan Abraham seperti curhat. Abraham bilang, ya Tuhan, apa yang mau kau berikan kepada aku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Dan nanti ahli warisku itu adalah Eliezer. Lalu Tuhan bilang tidak, bukan Eliezer yang akan menjadi ahli warismu, tapi anak kandungmu. Jadi jelas sekali Tuhan bilang, kamu akan punya anak kandung. Nah itu satu janji yang Tuhan berikan. Tapi kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, ternyata Sarah itu melihat kok aku gak hamil-hamil juga. Sementara aku semakin tua dan suamiku juga semakin tua. Dan dia kasih ide yang menurut manusia itu brilian. Idenya datang dari Sarah sendiri. Dan dia bilang, engkau tahu kan Tuhan tidak memberikan aku seorang anak. Karena itu kawinlah sama Hagar, ya, yang dari Mesir itu. Ya, saya percaya Hagar itu yang dipilih yang ya, cantik juga lah pasti ya. Karena kan itu akan jadi anaknya Sarah. Ya. Lalu Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Dia tidak tanya Tuhan dulu. Dan akhirnya Hagar hamil dan melahirkan Ismail. Lalu setelah Ismail lahir, ada 13 tahun tidak ada firman Tuhan. Ya, itu kayak terputus cerita mengenai Abraham. Itu kalau dibaca di kitab Kejadian, dikatakan bahwa Abraham berumur 86 tahun pada waktu Ismail lahir. Kemudian ayat berikutnya dikatakan ketika Abraham berumur 99 tahun Tuhan menampakkan diri. Dan ketika Tuhan menampakkan diri cukup keras karena Tuhan bilang, akulah El Shaddai. Siapa tuh El Shaddai? Ya, Allah yang Maha Kuasa. God who is more than enough. Lalu dia bilang begini, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah jadi rupanya ide baik yang Abraham buat atas saran Sarai istrinya untuk kawin dengan Hagar dan menghasilkan Ismail, itu di hadapan Tuhan itu celak. Ya. Nanti kalau baca di kitab Yosua, ketika orang Israel mau keluar, mau masuk ke tanah perjanjian, Tuhan perintahkan untuk disunat. Dan ketika mereka disunat, Tuhan bilang, hari ini aku hapuskan celah Mesir dari antaramu. Jadi sunat itu melambangkan celah Mesir yang dibuat. Saya mungkin sering cerita ini ya berulang-ulang, karena buat saya ketika saya ngerti baca ini itu seperti suatu apa ya, pewahyuan yang mengubah sekali. Oh ternyata kalaupun saya punya kemampuan, saya punya uang, saya punya jabatan, tapi kalau saya lakukan sesuatu tanpa tuntunan Tuhan, hanya sekedar ide baik, walaupun saya gunakan uang saya, ya, jabatan saya, pengaruh saya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, sekalipun di mata orang lain itu banyak, mungkin saya dipuji, mungkin saya disanjung orang lain, dibilang wah Bapak luar biasa ya, Tuhan berkati Bapak dan Tuhan pakai Bapak di pekerjaan, di pelayanan luar biasa. Tapi di mata Tuhan bisa jadi itu celah. Ya, celah Mesir. Mesir itu melambangkan kekuatan manusia. Nah, jadi waktu Abraham itu disunat sebenarnya itu organ yang dipakai oleh Abraham untuk menghasilkan Ismail lewat Hagar itu dibersihkan dulu, ya. Dibersihkan, dibuang celah Mesirnya. Baru organ yang sama itu dipakai untuk menghasilkan Ishak, anak perjanjian lewat Sarah. Dan ketika Ishak lahir, Abraham bisa bermegang? Nggak bisa. Karena dia sadar betul bahwa karena Tuhan lah. Nah, jadi kita lihat di sini, janji Tuhan itu bisa terrealisasi dengan cara Tuhan dan dalam waktu Tuhan. Kita tidak bisa mendahului.
Nah, Paulus belajar ini sehingga ketika dia dengan sungguh-sungguh mau beritakan Injil di Asia, di Bitinia, dicegah oleh Roh Kudus. Dilarang ya oleh Roh Yesus. Nah, hendaknya ini menjadi satu pengertian yang penting buat kita, pelajaran yang penting buat kita, bahwa tidak semua yang kita kira baik itu berkenan kepada Tuhan, apalagi yang sempurna. Ya, saya belajar bahwa ternyata semakin seorang itu kenal Tuhan, dia semakin sadar bahwa dia nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dia hidup dalam penyerahan. Ketika Tuhan kasih visi, ya, dia doakan sampai itu terrealisasi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Dan Paulus juga akhirnya ajarkan ini. Ketika dia menulis surat kepada jemaat di Galatia, dia bilang ada 2 wanita, ada 2 perempuan. Ada Hagar, ada Sarah. Hagar melahirkan anak-anak dari daging, dari kekuatan manusia. Hasilnya anak-anak perhambaan. Tapi Sarah menghasilkan anak-anak yang muncul, menghasilkan anak yang muncul karena janji Tuhan dan kekuatan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita pelajari lagi, bahkan yang lahir dari budak, lahir dari daging itu menganiaya yang lahir dari roh. Ya. Di kitab Galatia dijelaskan itu. Jadi kita perlu belajar banyak sekali. Ya. Kalau pekerjaan Tuhan kita lakukan seperti cara yang ditempuh oleh Abram atas saran istrinya sendiri, daging, hasilnya daging, hasilnya Ismail. Dan hasilnya dikatakan di kitab Kejadian itu seperti kuda liar, ya, selalu menimbulkan masalah. Dan waduh ya, walaupun Tuhan bilang Ismail juga akan kuberkati, kubuat menjadi bangsa yang besar karena dia juga anakmu. Nah, tapi saudara lihat ya, ada satu masa ketika Sarah bilang, usirlah anak perempuan hamba itu ya, anak Hagar, karena dia nggak akan mendapat bagian dengan anakku Ishak. Dan dikatakan sebal hati Abram. Kenapa? Karena biar bagaimanapun itu anaknya, ya. Tapi itu pelajaran, ya. Bahwa sesuatu yang kita lahirkan karena kekuatan kita, pada akhirnya kita mesti lepaskan supaya kita belajar bergantung terus sama Tuhan. Saya banyak baca buku-buku Watchman nih ya, sekian tahun yang lalu. Dan ternyata memang itu arahnya ke sana. Kalau baca buku-buku, ini Watchman ini nggak buat gereja. Ya. Dia bahkan nggak punya anak, dia hamba Tuhan yang termasuk yang sengsara lah hidupnya. Tapi dia banyak mengajarkan kebenaran-kebenaran rohani yang sangat kita perlukan. Kalau enggak, sesuatu yang kita lakukan dalam pelayanan mungkin kelihatannya gede ya. Kita punya gereja mungkin besar, jemaat banyak. Tapi itu daging semua dan tidak akan tahan, akan goncangan. Beberapa kali saya dapat kesempatan untuk melihat gereja-gereja yang gede sekali ya. Ada yang di Mesir ya, ada yang di Israel terutama ya. Bahkan di beberapa negara ya, di Swiss, di Prancis. Wow ya, itu gak kebayang itu gereja gede ya pada zaman entah tahun berapa dibangunnya. Orgelnya tuh, ya organ tabung itu, musik yang sekarang kita bilang keyboard, dulu tuh organ, itu dibangun nempel sama gedungnya. Megah, dan bukannya megah ya, gede, artistik, dan itu akustiknya diperhitungkan demikian rupa. Jadi kalau kita ngomong tanpa mic pun suara kita terdengar jelas, nggak ada gaung ya. Itu luar biasa sekali. Tapi hari-hari ini itu cuma jadi objek turis. Ya. Beberapa kali saya datang sih ada ya kebaktian. Kita yang turis boleh datang masuk tapi harus lepas topi, lalu kita hanya bisa di sekeliling dikasih batas karena di tengah itu ada orang ibadah. Ya, saya percaya ada orang-orang yang diberkati juga dengan ibadah seperti itu. Tapi kalau saya melihat berapa orang yang hadir di situ, lalu apa artinya ya? Gedung yang megah bukannya nggak boleh ya, tapi kalau kerohanian itu nggak terbangun, sayang sekali. Ya jangan-jangan saya nggak tahu ya, bisa jadi pada titik tertentu beberapa hamba Tuhan atau sebagian hamba Tuhan itu berbelok dan mereka membangun sesuatu yang seperti Abraham kawin dengan Hagar.
dan hasilnya Ismail. Ya. Tetap Tuhan bisa berkati, tapi janji Tuhan itu diberikan kepada Ishak. Biarlah kita belajar dari kejadian ini bahwa melayani Tuhan pun dalam segala hal kita harus tetap bergantung kepada Dia. Ya, mengenai timing, mengenai caranya, supaya apapun yang kita hasilkan adalah janji Tuhan yang diwujudkan dengan cara Tuhan dan dalam waktu Tuhan. Amin.